Halo semua, kembali lagi di Bang Davi Channel. Kali ini saya akan membahas apa itu soft drawing. Soft drawing apa sih? Apa pentingnya soft drawing di dunia proyek? Simak yang berikut ini. Pertama-tama sebelum kita sampai ke pengertian soft drawing, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis gambar yang ada di dunia proyek. Yang pertama adalah gambar for tender, yang kedua adalah gambar for construction, yang ketiga soft drawing, dan yang keempat adalah as-built drawing. Yang saya ketahui di dunia proyek yang saya jalani sebelum waktu masih bekerja di kontraktor, sombong amat. proses-proses untuk mencapai ke gambar soft drawing itu kita harus melewati tahapan-tahapan. Jadi yang pertama adalah jadi arsitek dalam memilih kontraktor, dia harus mengeluarkan gambar desain for tender. Jadi desain for tender ini untuk dibagikan kepada kontraktor agar kontraktor itu melaksanakan atau ikut berpartisipasi dalam tender tender sebuah proyek. Nah, setelah proses tender itu dilalui, muncullah satu pemenang, kontraktor. Nah, dari pemenang inilah, dari kontraktor yang dipilih ini, seorang arsitek menunjukkan sebuah gambar, memberikan sebuah gambar kepada MK. Dalam hal ini MK Manajemen Construction yang bekerja dalam mengawasi pekerjaan kontraktor yang saat itu sudah dipilih langsung. Dan MK ini memberikan gambar conform construction dan RKS, rencana kerja dan syarat. Nah, dua acuan inilah yang dipegang oleh kontraktor. Nah, dari dua acuan ini, setelah diberikan kepada kontraktor, lalu pihak dari kontraktor memecah, dalam arti dari semua gambar yang utuh adalah gambar for construction, pihak kontraktor memecah per bagian-bagian. Misalnya, contohnya saat ini progres pertama kontraktor adalah kerja galian. Nah, dari kerja galian ini, dari gambar for construction dibuat secara detail lagi oleh pihak kontraktor. Nah, dibuat secara detail ini disesuaikan dengan ukuran yang ada di lapangan. Ukuran yang di lapangan misalnya dalam for construction adalah ukurannya panjang dari galian adalah 9 meter, lalu kita ketemu di lapangan adalah 9,5 meter, ada kelebihan 50 cm. Nah, dari kelebihan itu kita bisa mengetahui dari mana? Kita bisa mengetahui dari soft drawing. Lalu pertanyaannya muncul kemudian, gimana sih alurnya soft drawing? Nah, alurnya itu adalah, jadi pihak kontraktor memeriksa RKS dan gambar dari for construction, lalu dari gambar for construction itu dipecah lagi per item pekerjaan. Misalnya pekerjaan fondasi, pekerjaan galian, pasang bata, pasang kusen, pasang jendela, pekerjaan kolomnya pun dibagi-bagi, ada kolom yang besar, kolom yang kecil, itu dibuat per item. Lalu dari gambar itu pihak kontraktor mengajukan kepada pihak MK agar diperiksa. Jadi pihak MK mengoreksi kembali, disesuaikan dengan kondisi lapangan, disesuaikan dengan laporan, disesuaikan dengan desain. Lalu dari pihak MK berdiskusi kembali dengan pihak arsitek. Jadi apa-apa yang disetujui langsung dikembalikan kepada pihak kontraktor, dan yang tidak disetujui dikoreksi kembali lagi, lalu diperiksa lagi, dan seperti itu alurnya. Lalu kemudian
gambar yang sudah di ACC didistribusikan kembali kepada pihak kontraktor, lalu dari kontraktor langsung melaksanakan pekerjaan sesuai dengan item-item pekerjaan yang ada di shop drawing. Jadi shop drawing itu sangat penting bagi seorang kontraktor atau seorang yang berprofesi sebagai kontraktor, agar semua desain dari seorang arsitek itu tidak salah dalam perhitungan, tidak melampaui batas dari waktu yang dikerjakan, dan tidak melebihi dari material yang direncanakan. Nah, untuk meminimalisir suatu pekerjaan agar tidak terhindar dari kesalahan adalah dengan harus lebih teliti dalam